boleh bilang dulu ya. Saudara-saudara, kita sekarang sedang menghadapi gelombang kedua virus corona. Hari Kamis saya ke gunung, yang di sweeping baru di Tomo. Kemarin saya pergi gunung di sweeping di Tomo, balik kemari, saudara-saudara, mulai dari sebelum rumah makan bawah yang jarang sekali apa itu, antri itu orang. Kita pikir-pikir ada jalan yang rusak yang diperbaiki. Soalnya itu jalan itu sudah bikin baik-baik, masih sampai di Manado. Tahukah saudara, saya jam 7 saya sudah di Tomo. Saya sampai di rumah jam 10:30 sampai di rumah. Karena jalan pelan-pelan, ternyata sweeping besar-besaran bukan di sebelum ring road itu, saudara. Jadi kita boleh masuk Manado, kita lewat ring road, mau masuk di sana nih boleh, kita kurang masuk di sebelum jembatan pertama, masuk di Tikala, baru saya sampai ke rumah saya jam 10 lewat. Jadi saudara-saudara, saya sudah waktu di Tomohon dibilang kita bilang kita sudah di Tomohon, oh puji Tuhan, tidak lama sudah bilang dia pulang ke rumah habis kebaktian, saya masih di jalan. Saudara-saudara, ternyata kita sedang menghadapi kondisi yang berat. Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara untuk berdoa puasa. Saya percaya saya adalah ketua rukun Gideon yang menggerakkan doa puasa hamba Tuhan. Kami berdoa puasa minggu pertama 1 hari, minggu kedua 2 hari, minggu ketiga 3 hari. Saya juga mau menggerakkan teman-teman untuk berdoa puasa minggu jalan ini 1 hari, minggu berikutnya 2 hari, dan minggu terakhirnya 3 hari. Saudara-saudara, saya mau berusaha supaya Tuhan dengar. Tahukah saudara, saya lihat televisi, ada 9 provinsi yang terbanyak mengalami virus corona. Tapi surut kita di WHO-nya tidak ada. Saudara-saudara, saya juga saudara masih ingat, yang masih ingat saudara Mesa Yones, saudara-saudara, dia hubungi saya bilang, orang ada puasa, oh orang di Jawa ada. Nah, saya mau ajak dia ikut puasa, saudara-saudara, karena saya mau ajak dia jadi koneksi kami untuk menggerakkan orang-orang di sana. Siapa saja yang mau dengar untuk berpuasa. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama, karena kalau kita tidak berdoa, saudara, maka Tuhan nyanda mau perhatikan orang yang permintaan. Tahukah saudara bahwa kondisi sekarang luar biasa, tetapi kita masih boleh beribadah di sini. Kita tidak ada yang kena satupun, dan saya bersyukur karena orang boleh hidup dengan baik. Walaupun saya mengakui kita mengalami kesulitan. Saudara boleh bilang haleluya. Tetapi dibandingkan dengan kondisi yang lain, kita masih lebih enak, saudara-saudara, masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang lain. Saya benar-benar bersyukur pada Tuhan, karena saudara-saudara, saya menyadari bahwa ini semua hanyalah berkat Tuhan. Mari kita membaca Galati pasal 3.
Ayat 15 sampai 29. Orang baca. Orang sama-sama baca. 1, 2, 3. Saudara-saudara, baiklah pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang. Adapun kepada Abraham, mengucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya kepada satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dibatalkan atau hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab kita tahu apa yang dikatakan Allah berasal dari Taurat, ia tidak berasal dari janji, tapi justru oleh janji bila Allah menurunkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji, dan ia disampaikan dengan pelanggaran malaikat-malaikat dalam tangan seorang pengantar. Seorang pengantar bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah membunuh segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kita dibenarkan karena itu. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah masa hukum. Sebab semua karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptiskan Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu dalam diri Kristus, maka kamu juga adalah Abraham dan berhak menerima janji Allah. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tahukah saudara bahwa bagian ini menceritakan kepada kita bagaimana pembenaran itu dijanjikan kepada Abraham, bukan kepada Taurat. Abraham, saudara-saudara, 430 tahun sebelum Taurat. Dan ingat baik-baik saudara-saudara, janji itu mulai dari Adam kemarin, lalu digenapkan pada zaman Taurat. Tetapi saudara-saudara, sesudah janji itu dituturkan kepada Abraham, masih ada lagi 430 tahun di mana hukum Taurat dinyatakan. Mengapa perlu hukum Taurat? Karena untuk menyatakan dosa. Saudara-saudara, ketika hukum Taurat dinyatakan, maka tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Boleh bilang dulu ya? Abraham dibenarkan karena iman. Daud dibenarkan karena iman. Ingat baik-baik, Daud adalah seorang raja yang paling setia, tetapi dia pernah jatuh. Kalau dia jatuh, maka untuk hukumannya dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi saudara-saudara, karena dia dibenarkan oleh iman, maka dia dibebaskan. Saudara boleh membaca Mazmur pasal 51 dan Mazmur ada dua Mazmur, saudara. Di sana diungkapkan bagaimana
Daud bersyukur pada Tuhan karena pengampunannya. Kemudian saudara-saudara, sampailah kepada zaman kita. Saudara-saudara ingat baik-baik. Jadi pembenaran bukan dilakukan menurut Taurat, tetapi lewat Abraham. Dan kepada kita, orang-orang percaya, kita disebut anak-anak Abraham. Boleh bilang haleluya? Kenapa kita tidak disebut anak-anak Taurat? Karena janji pembenaran itu kepada orang yang percaya, saudara-saudara, bukan kepada penganut Taurat. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Mari saya membaca ayat 15 sampai 18. Saudara-saudara, baiklah dipergunakan sebagai contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya kepada satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudnya ialah janji yang diberikan telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau warisan itu berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia pada Abraham. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Janji itu bahasa Inggrisnya promise, bahasa Grekanya evangelion. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan janji itu digenapkan kepada kita. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, manusia memberi wasiat sama dengan Allah memberi wasiat kepada orang yang diberi pertama-tama. Dialah yang mendapatkan wasiat itu. Wasiat itu tidak bisa dipatahkan oleh wasiat yang lain. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Apalagi kalau wasiat itu tertulis, saudara-saudara, maka ingat baik-baik, saudara-saudara, wasiat yang tertulis itu sungguh luar biasa. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Nah, di dalam janji-janji itu terdapat janji tentang Yesus. Mari kita membaca ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada benihnya. Di sini disebut kepada keturunannya, tidak, saudara-saudara, kepada benihnya. Nah, tidak dikatakan kepada benih-benihnya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, seolah-olah dimaksud banyak, tetapi hanya kepada satu orang, kepada benihmu, yaitu Kristus. Saudara boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, janji itu diucapkan kepada Abraham dan ditujukan kepada Kristus. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Orang bahasa agak sedikit lemah, tetapi bahasa aslinya kalau singular atau satu orang cuma satu. Kalau plural atau banyak orang memang banyak. Tapi kepada satu orang, yakni dimaksud hanya kepada satu orang, kepada keturunanmu atau kepada benihmu, yaitu Yesus. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, dari zaman Abraham, dari zaman Adam telah diceritakan janji itu. Mari kita membaca Kejadian pasalnya yang ketiga. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benihmu
dan benihnya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Benihnya atau benih perempuan itu akan meremukkan kepala, artinya akan menghancurkan kepala si ular. Saudara-saudara, sedangkan si ular akan mematuk tumitnya sehingga dia mati. Saudara-saudara, ingat baik-baik, itu adalah janji Tuhan kepada Adam. Saudara boleh bilang haleluya. Dan kepada benih Adam itu sampai kepada benih Abraham itu, saudara, janji tidak berubah. Boleh bilang haleluya. Dan benih itulah Yesus Kristus. Saudara-saudara ingat baik-baik. Orang bahasa, saudara-saudara agak lemah, tapi kalau bahasa itu kalau singular satu tidak berubah. Tapi kalau plural berarti lebih dari satu, maka kepada banyak orang. Tetapi janji kepada keturunan atau kepada benih itu cuma kepada satu benih, yakni kepada keturunan Adam atau benih Adam, benih Abraham, yaitu Yesus Kristus. Saudara boleh bilang haleluya. Dan ketika Yesus datang, maka janji itu digenapi. Saudara-saudara, mari saya membaca lagi. Istilah yang tepat untuk Yesus dalam bagian itu adalah benih. Ingat baik-baik, saya sudah katakan tadi, yakni keturunan atau sedangkan keturunan atau offspring itu tidak tepat. Saudara-saudara, lihat Galatia 3 ayat 16. Mari kita membaca Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada benihnya, bukan kepada keturunannya, benihnya, kepada benihnya. Kalau kepada keturunan offspring artinya kepada ya semacam air yang mengalir. Tidak dikatakan kepada benih-benihnya jamak, melainkan hanya kepada satu orang, yakni kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Saudara boleh bilang haleluya. Janji Allah itu luar biasa. Saudara-saudara, kalau saya berjanji, saya bisa ingkar janji. Haleluya. Saya bisa ingkar. Kayak apa namanya datang? Aduh, kenapa kok ada halangan? Seperti tadi malam, saudara-saudara, saya telepon bro datang ibadah. Sedih mana? Sedih mohon. Orang so datang ibadah, so pulang ke rumah, kita baru sampai. Karena itu kendaraan antre luar biasa, saudara. Dan mari kita sekali lagi saya dorong saudara untuk berdoa. Pertama-tama kita berdoa buat keluarga kita, dan kita berdoa buat jemaat kita. Saudara boleh bilang haleluya, supaya Tuhan melindungi kita dari bahaya. Ingat baik-baik saudara-saudara, dan janji itu diberikan kepada orang percaya. Saudara-saudara, dengan iman kita berdoa supaya Tuhan mendengar doa kita. Saudara-saudara, luar biasa. Saudara, banyak orang tidak tahu, yang menyenang keluar rumah dan keluar kota tidak tahu itu dia. Tapi saya dua kali. Pertama hari Kamis, saudara-saudara, ke gunung, orang sweeping ke Moha. Kedua hari Sabtu, orang sweeping kita pergi balai kemari, sweeping di Nadu. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Mari saya membaca ayat 19 sampai 22. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Saudara-saudara, karena dosa bertambah-tambah. Ingat baik-baik, dosa di Palestina itu luar biasa, saudara-saudara. Dosa bertambah-tambah sampai
luar biasa sekali. Ingat baik-baik saudara-saudara. Kalau saya boleh melihat kondisi kita sekarang, orang so luar biasa baik. Tapi di zaman orang di Palestina sebelum Yesus datang, sebelum Abraham datang, pada zaman Abraham itu luar biasa sekali saudara-saudara. Saya ada, kita mau cerita panjang lebar saudara-saudara. Mari kita baca. Imamat 18. Kudusnya pernikahan, perkawinan. Dengar. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga jangan kamu berbuat seperti yang dibuat orang di tanah Kanaan, di mana aku akan membawa kamu. Jangan kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara, saya bersyukur karena orang so jauh lebih baik dari zaman itu. Dengar, kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut kemuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Oleh karenanya akulah Tuhan. Dengar, siapapun di antara kamu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkap uratnya. Akulah Tuhan. Dikatakan tidak seorang pun boleh melakukan incest. Tahukah saudara, incest itu adalah hubungan seksual antara keluarga dekat. Boleh bilang haleluya? Itu jadi biasa di Palestina. Apalagi kalau ada upacara, saudara-saudara, luar biasa. Maaf saudara-saudara ya. Saya pernah ke Maluku Utara. Di sana ada di sana ada rumah, setiap kampung ada rumah adat. Tahukah saudara, rumah adat sekarang karena Injil so masuk so luar biasa bagus. Tetapi zaman dahulu pada bulan-bulan tertentu ada upacara, dan upacara orang kubah segala macam makanan dan minuman keras, dan puncaknya pada malam hari nyata ada lampu. Bayangkan saudara-saudara, pokoknya sapa tasua dia jauh di situ. Apakah, maaf saudara-saudara, saya mendengarkan dari orang yang tahu. Apakah kakak adik kakak, orang tua anak orang tua dan lain-lain, tetangga-tetangga. Ingat baik-baik, itulah yang menjadi luar biasa. Saudara-saudara, di sana ada daerah-daerah yang katanya tenggelam, sama dengan di laut. Saudara, saya pernah mendengar cerita, tapi itu zaman dahulu. Dan ketika Injil datang, maka berubahlah kondisinya. Saudara boleh bilang haleluya? Saya bersyukur karena kita boleh hidup di tanah Minahasa ini, dan kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Orang semua mengenal hukum dari saudara, dan itu merupakan hal yang tidak benar. Mari saya membaca terus. Janganlah kau singkap aurat istri ayahmu. Saudara-saudara, pada zaman itu seorang laki-laki boleh punya beberapa istri. Jadi anak. Ingat baik-baik saudara-saudara. Jangankan orang yang di luar Tuhan. Nenek moyang Israel, Ruben
Ruben, dia saudara-saudara dia bersinah dengan istri bapaknya. Ingat baik-baik. Itulah sebabnya biar dia anak sulung kesulungan jatuh kepada Yehuda. Saudara boleh bilang haleluya? Sebab Ruben, Simon melakukan hal yang tidak baik. Lewi juga, dan yang tersisa, yang urutan paling atas yang tidak melakukan adalah Yehuda. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara. Mari saya membaca. Janganlah kau singkap urat istri ayahmu, karena dia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah kau singkap uratnya. Janganlah kau singkap urat istri ayahmu, karena dia hak ayahmu. Mengenai urat saudara perempuan anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lain di rumah maupun yang lain di luar, janganlah kau singkap uratnya. Mengenai urat anak perempuan, anakmu laki-laki atau anak perempuan, janganlah kau singkap uratnya. Dengan demikian engkau menodai keturunanmu. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkap uratnya, karena yang bedak saudaramu perempuan. Janganlah kau singkap urat saudara perempuan ayahmu, karena tante. Jangan. Tetapi sebelum hukum Taurat dinyatakan, ingat baik-baik saudara-saudara, masih boleh kawin saudara. Ini Musa pe mama itu dia pe papa pe tante. Musa, nanti saya kasih dia ayat Alkitab. Saudara-saudara luar biasa. Tetapi ketika Taurat datang, maka perbuatan-perbuatan itu dibatasi, saudara, sampai sekarang. Boleh bilang haleluya? Jangan kau singkap urat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Jangan kau singkap istri saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Jangan kau singkap urat menantu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Dan jangan kau singkap uratnya. Jangan kau singkap urat istri saudaramu laki-laki, karena itu sudah hak saudaramu laki-laki. Jangan kau singkap aurat seorang perempuan dan anak perempuan. Jangan kau ambil perempuan dari anak laki-laki atau anak-anaknya untuk menyingkap uratnya, karena adalah kerabat. Itulah perbuatan mesum. Jangan kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkap uratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Jangan kau hampiri seorang perempuan yang cemar kainnya, yang najis untuk menyingkap uratnya. Jangan engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Jangan kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Saudara-saudara, itu adalah persembahan. Seorang anak dipersembahkan jadi bahan dari korban bakaran. Supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Jangan kau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian, itu homoseks. Janganlah kamu berkelamin dengan binatang apapun, itu bestialisme. Saudara boleh membaca pasal itu, saudara boleh menyadari bahwa itu adalah dosa di Kanaan. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara. Dan kalau kita di sini masih ada yang terjadi seperti itu, tetapi saya berdoa supaya Tuhan menolong kita dan melepaskan dari bahaya itu. Boleh bilang haleluya? Saudara boleh baca itu. Juga pasal 19 saudara boleh baca. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau saya menyadari saudara-saudara kondisi itu, maka saya boleh melihat masyarakat kita sudah jauh lebih baik daripada mereka. Boleh bilang amin? Mengapa saudara-saudara? Karena Injil diberitakan. Ingat baik-baik, karena Injil diberitakan saudara-saudara. Kitalah yang disebut orang Injil sepenuh. Dan GPDI adalah gereja yang mensponsori pengkabaran Injil sepenuh, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara.
Mari kita jangan mau bicara panjang lebar. Ayat 19 pasal Galatia pasal 3. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang kebunuhan yang maksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedang Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab apa? Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ayat 22, tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudara boleh bilang haleluya. Taurat diberikan supaya nyata bahwa manusia berdosa. Taurat diberikan supaya nyata bahwa manusia harus dihukum karena dosa. Ingat baik-baik, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu luar biasa, saudara-saudara. Hukum yang suci dan adil, sehingga saudara-saudara, satu salah. Saya sudah pernah bilang, kalau orang ikut ujian ada 100 soal, jangan kata salah 5 salah saja orang masih dapat angka 95. Tetapi hukum Taurat satu salah, orang dapat angka 0. Luar biasa. Boleh bilang haleluya. Tetapi dalam Yesus Kristus Tuhan beranugerah dan mengampuni semuanya dan memberi kita jalan keselamatan. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Bertentangankah Taurat dengan janji Allah yang memberikan lewat Abraham itu? Jawabannya sekali-kali tidak. Saudara-saudara, sekali-kali tidak. Ingat baik-baik, saudara-saudara, saya hukum Taurat diberikan, saudara-saudara, supaya janji Allah kepada Abraham makin terbuka sampai Yesus datang, dan janji itu terbuka kepada semua orang, termasuk kepada kita. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Ayat 23 sampai 24. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, ingat baik-baik, sebelum iman datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Sebelum iman itu menuju kepada Yesus. Sebelum Yesus datang, maka Taurat mengawal kita, dan Taurat itu, saudara-saudara, menjadi penuntun bagi kita. Saudara-saudara, bahasa Indonesia tidak jelas. Penuntun ini yang dimaksud adalah di bahasa Inggrisnya boy leader. Boy leader ini adalah, saudara-saudara, seorang besar yang mengawasi anak orang kaya. Ini anak orang kaya ini dibawa oleh orang besar ke sekolah, ke tempat bermain, dipengawal. Ingat baik-baik, karena ini anak orang kaya. Di mana-mana dia pergi, ini boy leader ini menghentak. Kalau anak ini berbuat salah, maka yang dipukul bukan anak ini, yang dipukul si orang besar ini. Luar biasa. Saudara-saudara, itulah dia hukum Taurat itu. Boleh bilang haleluya? Jadi ingat baik-baik, saudara-saudara, kondisi seperti itulah yang menjadi bagian daripada kehidupan orang Israel. Dan dengan demikian, saudara-saudara,
Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman telah nyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ingat baik-baik, sampai Kristus datang, maka kita dianggap, diperhitungkan menjadi dewasa. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, kalau orang lihat gambar, ada di sini, gambar kemah sembahyang, saudara-saudara, kalau ini kira-kira kemah sembahyang, ini halamannya, ada pintu masuk, pintu itu iman, kemudian ada korban persembahan, kemudian pada kolam basuhan baru masuk di ruang suci. Saudara-saudara, ingat baik-baik, iman, pertobatan, kelahiran baru, lalu hidup suci. Saudara-saudara, orang yang baru di halaman masih kanak-kanak, orang yang masuk di ruang kudus sudah jadi dewasa. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Kemudian di dalam sini ada ruang Maha Kudus. Saudara-saudara, ingat baik-baik, itulah kondisi yang digambarkan tentang bagaimana keadaan kerohanian kita. Saudara-saudara, jadi mari kita bertumbuh. Jangan kita tetap tinggal kanak-kanak seperti kata kitab Ibrani. Jangan kita tinggal kanak-kanak. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita menjadi orang dewasa. Saudara boleh bilang haleluya? Kalau orang sudah dewasa, saudara-saudara, orang sendiri pemata bisa melihat ini salah, ini benar. Tetapi kalau masih anak-anak, saudara-saudara, maka maaf saudara-saudara, anak-anak bisa bermain di HP kotoran sendiri, saudara-saudara, dan bisa makan. Haleluya. Ingat baik-baik, tetapi orang sudah dewasa, maka orang tahu itu kotor, maka orang mesti buang dan bersihkan segala macam. Saudara-saudara, itulah dia. Saudara-saudara, mari kita hidup dalam anugerah Tuhan. Jadi mari saya membaca terus ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Iman atau Yesus itu telah datang. Karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Yesus datang, orang lepas dari hukum Taurat. Penuntun itu adalah hukum Taurat, saudara-saudara. Karena apa? Kita diizinkan menjadi dewasa, dan kita menjadi dewasa dan kita tidak lagi diatur dengan aturan tertulis, melainkan hukum itu nyata dalam hati kita. Saudara boleh bilang haleluya? Kita tidak mau melakukan hal-hal yang orang melakukan ke kita. Kita tidak suka melakukan apa yang orang tidak suka orang lakukan kepada kita. Itulah dia orang dewasa, saudara-saudara. Kita mengerti sendiri bahwa kondisi seperti itulah yang membuat kita bisa bertumbuh lebih hari lebih baik. Saudara boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Nah, mari saudara-saudara, penuntun itu, saudara-saudara, dia pakai bahasa Greka paidagogus, trainer bahasa Inggris. Ayat 25 sampai 29. Sekarang iman telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Saudara-saudara, ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, maka
kita tidak lagi diberi perbedaan. Ingat baik-baik, di dalam gereja orang Yahudi kalau ibadah perempuan di belakang. Laki-laki di muka, tak sendiri orang. Tapi kalau orang enggak, kita boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik, saudara-saudara, sama dengan yang lain, saudara-saudara. Mari kita berpikir dengan benar, saudara-saudara. Dengan demikian kita menyadari bahwa di dalam gereja kita ada kebebasan. Saudara boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Ingat baik-baik, Yahudi mewakili Israel, Yunani mewakili orang kafir. Tidak ada lagi. Saudara-saudara, di dalam gereja, saudara-saudara menjadi orang gereja, orang Tuhan, saudara-saudara. Dan tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Di zaman itu ada hamba-hamba. Hamba-hamba artinya orang yang dijual hak DPH, ada DPH, saudara-saudara, yang dijual haknya, saudara. Saya suruh lupa ya istilah, saudara-saudara. Di mana dia boleh menjadi milik seseorang, tetapi sekarang tidak ada lagi, tidak adalah hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Jadi hamba-hamba kalau datang di tempat ibadah mereka di luar, tapi di gereja saudara-saudara semua sama. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita datang beribadah dengan penuh sukacita. Ingat baik-baik saudara-saudara, gereja adalah gambaran bagaimana Tuhan memerdekakan kita. Haleluya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saya bersyukur pada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar. Saudara-saudara, saya membaca ayat terakhir, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Boleh bilang amin? Keturunan Abraham ada banyak, saudara-saudara. Keturunan Yahudi atau Israel cuma sedikit, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya kita adalah keturunan Abraham, dan janji itu kepada orang yang percaya, yakni keturunan Abraham. Haleluya. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya juga bersyukur pada Tuhan karena saya percaya janji Tuhan menjadi bagian kita, sehingga Tuhan mampu melepaskan kita dari bahaya yang mengancam. Tetapi jangan orang sembarangan juga. Haleluya. Orang kondisi seperti sekarang ini, saudara-saudara, ingat baik-baik, orang bergaul terbatas. Biasanya orang dapat setangan, bahkan kalau ada teman lo konsul. Tapi sekarang, saudara-saudara, jangankan kesetangan, ini mulai. Haleluya. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Ingat baik-baik, kondisi seperti itulah yang membuat kita harus berjaga dan berdoa. Alkitab bilang kita harus watch and pray, berjaga dan berdoa. Saudara-saudara, rupanya berjaga ini seperti yang sedang kita alami. Orang ketemu, saya pernah kasih tangan ke seorang bapak di orang NKP rumah. Dia hendak setangan begitu. saya dia hendak setangan. Dan dengan demikian saya menyadari, saudara, kita harus berjaga dan berdoa. Saudara boleh bilang haleluya? Nah, itu dia. Saudara-saudara, ada banyak yang perlu saya sampaikan. Pertama, jadi ada 3 hal penting terjadi dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus Kristus. Pertama, ia terbebaskan dari pengawasan sang pelatih atau terbebas dari hukum Torah.
Kedua, ia diberi kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Boleh bilang haleluya? Yesus datang untuk meniadakan pembagian umat manusia dalam konteks perjanjian lama. Ini bangsa pilihan Allah yang diwakili oleh orang Yahudi dan bangsa kafir yang diwakili oleh orang Greka. Pada saat seorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia dikatakan dibaptiskan dalam Kristus, yang berarti kiasannya bersalutkan Yesus sebagai pakaian. Saat itulah status sebagai orang Yahudi atau orang Greka atau orang merdeka atau hamba dihapuskan. Saudara boleh bilang amin? Ketiga, ia adalah benih Abraham. Dia bukan disebut benih Taurat, dia benih Abraham, benih Adam, benih Abraham, yakni keturunan yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara boleh bilang haleluya? Saya kira cukup sekian saudara-saudara. Mari kita